Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema mengasihi Allah dan sesama secara bersamaan. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 81 ayat 6c sampai dengan 11b, 14 dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 17 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama manusia adalah perintah dan hukum yang terutama dan utama darinya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Yesus Kristus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang menghampirinya saat ia bersoal jawab dengan orang-orang Saduki, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 28 tentang kebangkitan orang mati pada akhir zaman, di mana jawaban Yesus Kristus ia anggap tepat. Mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 30, tidak boleh setengah-setengah dan harus setiap saat sepanjang hidup kita. Tetapi dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk dilakukan saat ini. Salah satunya dikarenakan berkembangnya teknologi dan arus modernisasi. Manusia mulai lebih mencintai teknologi daripada Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Contohnya adalah orang lebih asik memainkan HP-nya meski sedang mengikuti misa di dalam gereja. Atau contoh lain, meski di dalam HP ada aplikasi yang berisi Alkitab, bahan renungan, bacaan rohani dan doa-doa, tetapi hati lebih cenderung tertarik pada hal-hal yang duniawi dan sementara yang rohani mulai dikesampingkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, oleh sebab itu jika kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan sejati di dalam hidup dan kehidupan ini, maka mulailah belajar kembali untuk tidak mencari dalam benda dan materi duniawi semata,
tetapi kita harus kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Sang Pemberi dan Pemelihara segalanya. Adapun tuntutan dan perintah untuk mengasihi sesama manusia, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 31, dilakukan sama halnya dengan mengasihi diri sendiri. Sebagai manusia, kita tentu tidak ingin diri kita diperdaya, dihina, atau disakiti, tetapi sebaliknya ingin dihargai, dicintai, dan disayangi. Apa yang dikehendaki manusia pada dirinya sendiri, itulah yang seharusnya diperbuat bagi sesamanya. Karena sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 7 ayat 12a, dikatakan di sana, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam mengasihi sesama pun tetap harus tanpa syarat. Artinya menerima setiap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki orang lain, termasuk kepada orang yang telah menyakiti, mengecewakan, dan bahkan membenci kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam hukum Taurat dinyatakan perintah kasih kepada sesama manusia adalah kepada dirimu sendiri. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus menyempurnakan perintah kasih itu, dan yang dijadikan pedoman bukan lagi diri kita semata, melainkan juga Yesus Kristus sendiri. Di mana dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kerajaan Allah ialah hadirnya kasih seorang terhadap sesama, karena Allah adalah kasih, seperti tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8, yaitu, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih ini juga telah Yesus Kristus perintahkan kepada para murid-Nya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 12, yang mengatakan bahwa inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus telah membuktikan hukum kasih-Nya dengan wafatnya di kayu salib, sejalan dengan sabdanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 13. Sahabat Kuntum yang terkasih, akhir kata, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10, khususnya pada ayat 10, maka siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini, siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang-orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.